Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus. Salam sukacita bagi kita, salam sehat, salam jumpa kembali di dalam renungan harian yang senantiasa setia menyapa kita. Di hari yang baik ini kami berharap Bapak Ibu dan saudara-saudari juga senantiasa dalam keadaan baik. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar renungan untuk hari ini, mari kita mengawali di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk hari ini, untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh sambut ini di dalam sukacita dan pengharapan yang hanya kepada Tuhan saja. Kami akan bersekutu bersama dengan Tuhan di dalam renungan hari ini. Kami mohon berkati kami dan berkati juga firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, ayat renungan untuk kita di hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-19. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus kita, difitnah namun tetap bahagia, dinista oleh karena nama Kristus, tapi tetap setia dan memuliakan nama Tuhan. Demikianlah orang Kristen seharusnya menghayati keselamatan dan tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan menurut ajaran Petrus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, di tengah-tengah kehidupan kita, difitnah, dikucilkan, dijauhkan, tidak dianggap hanya oleh karena masalah keberimanan seringkali terjadi. Tidak sedikit orang Kristen kemudian mengalami diskriminasi, mengalami ketidakadilan, mengalami fitnah, mengalami pengucilan hanya oleh karena imannya kepada Tuhan. Petrus dalam renungan kali ini menggambarkan bahwa apa yang dialami orang Kristen itu seringkali seperti nyala api siksaan yang memberikan ujian dan seolah-olah menjadi hal yang sangat luar biasa memurnikan kehidupan orang beriman di dalam kehidupannya. Petrus menggambarkan keberimanan kita ini senantiasa akan berhadapan dengan banyak hal di tengah-tengah kehidupan. Tapi sebagai orang percaya, Petrus mau mengajak setiap orang di tengah-tengah kehidupannya, tetaplah setia, tetaplah berbahagia, tetaplah melakukan yang baik, dan tetaplah menunjukkan sikap yang memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kamu difitnah, dikucilkan, dijauhi, mengalami diskriminasi dan juga ketidakadilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, di tengah-tengah kehidupan ini, sebagai orang yang beriman bukan berarti kita tidak berhadapan dengan hal yang sulit. Sebagai orang yang setia kepada Tuhan bukan berarti kita terlepas dari apa yang dinamakan pergumulan dan persoalan. Sebagai orang yang beriman bukan berarti kita tidak mengalami apa yang dinamakan dengan sakit atau kehilangan atau apapun juga itu. Karena sejak awal pun Yesus telah sampaikan kepada kita, setiap orang yang mengikut Kristus, dia harus mampu memikul salib yang diembankan kepadanya. Setiap orang yang memilih setia kepada Kristus, dia harus mampu menghadapi segala hal di tengah-tengah kehidupannya dengan mengandalkan Tuhan menjadi kekuatannya. Maka hal yang sama juga dalam renungan kita kali ini disampaikan kepada kita. Setiap orang yang percaya kepada Kristus itu
hendaklah tidak tanggung. Setiap orang yang percaya kepada Kristus itu hendaklah tidak main-main. Karena apa? Karena Kristus telah menolong dan memberi keselamatan kepada kita. Penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami Yesus. Maka jangan menyerah ketika kamu mengalami sedikit persoalan. Jangan menyerah ketika kamu mengalami sedikit kesulitan. Karena Yesus telah memberi teladan yang baik bagi kita. Persoalan yang besar dia telah alami, namun dia tetap setia kepada Bapa dan mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Bapa bagi dia. Di tengah-tengah kehidupan ini juga bagi kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita yang siap mengikut Kristus, kita yang siap untuk tetap teguh beriman kepada Kristus, siaplah juga dalam segala penderitaan yang mungkin akan kita alami oleh karena kesetiaan kita kepada Dia. Karena itu baiklah mereka yang menderita karena kehendak Allah juga menyerahkan jiwanya dan senantiasa berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Keberimanan kita, penghayatan kita tentang keselamatan dan juga bukti nyata dari kesetiaan kita kepada Tuhan terlihat dari bagaimana cara hidup kita tetap melakukan kebaikan kepada Pencipta yang setia, tetap berbahagia sekalipun kita difitnah, tetap mampu memuliakan dan melakukan kebaikan sekalipun kita dinista oleh karena iman kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setialah kepada Tuhan, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Kesulitan yang kita alami, ketidakadilan yang kita alami, diskriminasi yang kita alami oleh karena iman kita kepada Tuhan, sekali-kali tidak akan pernah menjadi sia-sia. Teguhlah senantiasa beriman kepada Tuhan. Setialah senantiasa beriman kepada Tuhan. Ada upah bagi setiap orang yang setia dan ada upah bagi setiap orang yang kokoh beriman kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan menganugerahkan kepada kita kehidupan yang kekal atas kesetiaan kita kepada Tuhan. Difitnah tetap berbahagia, dinista tapi tetap memuliakan Tuhan dan melakukan kebaikan. Bukti nyata keberimanan kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan menolong kami untuk mampu memahami kehidupan kami. Karena ujian iman senantiasa akan kami hadapi, tapi di dalam Tuhan ada harapan bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk tetap memuliakan nama-Mu dan melakukan yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih kepada Pencipta yang setia kepada kami. Sebagai orang yang beriman mungkin kami dinista, difitnah, didiskriminasi dan mengalami ketidakadilan. Tapi kami percaya Tuhan akan tolong kami dalam segala yang kami alami itu. Hari ini kami sampaikan hidup kami kepadamu, berkati kami dan seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam nama Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat melakukan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom.